bagian tentang prosedur atau struktur algoritma bagian prosedur. Kita ketahui bersama bahwa yang namanya subprogram atau struktur algoritma subprogram itu ada dua. Yang pertama fungsi dan yang kedua prosedur. Tentu ada sedikit perbedaan dalam penggunaan fungsi dan penggunaan prosedur. Misalnya seperti yang saya contohkan pada slide yang bisa Anda lihat. Di sini ada sebuah program yang menghitung tegangan dengan rumus R kali A. Jika kita akan menggunakan fungsi, maka menulis dalam bahasa C++ untuk fungsi itu kita mulai dengan int, hitung V, integer R1, integer A1. Kemudian return R1 kali A1, semikolon. Sedangkan jika kita akan menggunakan prosedur, kita mulai menulis dengan void, hitung V, integer R1, integer A1, integer kali V1. Kemudian algoritmanya kita tulis V1 sama dengan R1 kali A1. Jadi ada perbedaan sintaks dalam penulisan untuk penggunaan subprogram fungsi dan subprogram prosedur. Nah, prosedur itu adalah sederetan instruksi algoritmik yang diberi nama dan akan menghasilkan efek total yang terdefinisi. Mendefinisikan prosedur berarti kita menentukan nama prosedur serta parameternya. Kemudian kita harus mendefinisikan keadaan awal, initial state, dan keadaan akhir atau final state. Nah, cara penulisan spesifikasi ya, prosedur diberi nama, kemudian parameter formal diberi nama dan dijelaskan tipenya. Nah, tahapan untuk menggunakan prosedur ya, seperti menggunakan fungsi juga ada tahapannya, prosedur ada tahapannya. Yang pertama, kita mendefinisikan prosedur. Pada langkah definisi prosedur ini kita berikan nama. Kemudian kita definisikan parameter. Kemudian kita definisikan initial state dan final state. Kemudian langkah kedua, setelah kita mendefinisikan prosedur, kita lanjutkan dengan merealisasikan prosedur. Nah, merealisasikan prosedur ini, kegiatannya kita membuat algoritma prosedur. Ya, kita memproses agar IS atau initial state dapat berubah menjadi final state. Baru yang ketiga, dalam tahapan memanfaatkan prosedur itu, kita gunakan prosedur dalam program utama. Ini kita bisa lakukan dengan kita memanggil prosedur dengan menggunakan parameter aktual. Nah, contoh untuk mendefinisikan prosedur seperti pada slide yang ditunjukkan, yaitu kita awali penulisan sintaks prosedur itu dengan menggunakan kata void. Ya. Pada dasarnya adalah fungsi yang menghasilkan void. Baru kita beri nama prosedur. Kemudian kita tulis buka kurung, ya, buka kurung kotak, kita tulis parameter dan nama parameter. Seterusnya, berapa tipe dan nama parameter yang akan kita gunakan. Parameter-parameter formal yang akan kita gunakan. Ya. Nah, contohnya di bawah. Misalnya, seperti pada program tadi. Prosedur untuk memproses tahanan dan arus menjadi tegangan. Jadi kita tulis void hitung V, kemudian kita beri tipe parameternya dari tahanan, ya, R1, tipe parameter dari arus, dan tipe parameter dari tegangan. Seperti itu. Nah, berikut kita realisasikan prosedur. Realisasi prosedur ini kita buka kurung ya.
dilakukan di program utama realisasi prosedur. Kemudian kita jelaskan kamus dan algoritmanya. Ya. Perhatikan di sini bahwa pada saat kita akan mengimplementasikan atau merealisasikan prosedur, maka tidak ada return dalam prosedur. Kita tidak usah menulis perintah return, pernyataan return. Nah, contoh realisasi prosedur pada program tadi, ya, setelah kita inisialisasi prosedur, nah kita tulis prosedurnya seperti ini. Ya, bagaimana supaya bisa keadaan initial state dapat mencapai final state. Final state yang akan dicari di sini adalah besar nilai tegangan. Nah, untuk memanggil prosedur, ya, sebuah prosedur itu yang terdefinisi, prosedur yang kita sudah inisialisasi, itu biasanya ditimpan di tempat yang berbeda gitu. Dan ketika dipanggil dengan menyebutkan namanya, seakan-akan teks yang tersimpan di tempat lain itu menggantikan teks pemanggilan. Dengan konsep ini, maka initial state dan final states dari prosedur yang menjamin bahwa eksekusi program akan menghasilkan efek neto yang kita harapkan. Jadi ini penting untuk kita pahami. Jadi prosedur itu seperti fungsi, dia juga adalah subprogram. Dia seperti bisa disimpan dan seperti bisa dipanggil dengan menyebut nama prosedur atau fungsi tersebut. Nah, kode prosedur dalam program seperti kita bisa lihat di sini. Misalnya program lengkap yang akan kita tulis, ya, judul dan spesifikasi program. Kemudian kita mulai dengan deskriptif, include IOStream, using name, std. Kemudian di sini kita langsung deklarasikan prosedurnya. Ya, baru dalam dalam program utama itu harus diletakkan di dalam tanda kurung. Ya, jadi pemakaian prosedur itu harus diletakkan dalam tanda kurung. Baru yang terakhir itu ada realisasi prosedurnya. Nah, sebuah contoh, ya, misalnya program dalam include IOStream, kemudian using namespace std. Nah, di sini kemudian kita deklarasikan prosedurnya. Jadi deklarasi prosedur ini kita langsung tulis, ya. Deklarasi dari prosedur void hitung, ya. Hitung V. Kemudian kita beri keterangan integer R1, integer A1, integer bintang V1, titik koma. Nah, kemudian ada keterangan dari prosedur ini. Ya, jadi perhatikan tempatnya itu langsung sebelum di program utama prosedur sudah harus dideklarasikan. Nah, dalam program utama prosedur itu kita panggil, ya. Prosedur itu kita panggil. Ini contoh prosedur pemanggilan prosedur hitung V. Karena di atas kita telah menamakan prosedurnya hitung V, di bawah kita panggil prosedurnya hitung V, ya. R, A, dan V hasil. Kemudian menampilkan V hasil. Baru ada realisasi dari prosedur tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, ya, program yang tadi yang ditunjukkan di sini, semua nilai termasuk variabel yang digunakan dalam pemanggilan fungsi disebut parameter aktual. Nah, Anda perhatikan di sini, kalau kita ingin menampilkan hasil, memperlakukan prosedur dalam program itu, prosedur selalu dipanggil sebagai sebuah instruksi tersendiri. Ya, dia sebagai sebuah instruksi tersendiri. Ada V hasil di sini, ya, yang ditampilkan. Nah, untuk parameter formal, ya, nama parameter yang dituliskan pada definisi atau spesifikasi prosedur itu adalah parameter formal, ya. Jadi parameter formal itu bisa berapa banyak tergantung kebutuhan dalam program yang akan kita buat. Misalnya di sini ada 3 parameter formal, sehingga daftar parameter formal tersebut kita harus definisikan bersama di dalam prosedur. Ya, seperti itu. Nah, jenis-jenis parameter formal yang bisa digunakan dalam prosedur itu yang pertama parameter input, ya, passing parameter by value, ya, parameter yang diperlukan prosedur sebagai masukan untuk melakukan aksi yang efektif.
Baru ada parameter output, parameter yang nilainya akan dihasilkan oleh prosedur. Jadi kalau parameter input itu diperlukan oleh prosedur untuk sebagai masukan. Sedangkan parameter output itu parameter yang nilainya akan dihasilkan oleh prosedur atau passing parameter by reference. Baru ada parameter input output, ya, parameter yang nilainya diperlukan prosedur sebagai masukan untuk melakukan aksi dan pada akhir prosedur akan dihasilkan nilai yang baru. Itu jenis-jenis parameter. Nah, untuk parameter aktual itu adalah nama-nama informasi yang dipakai ketika prosedur itu dipakai atau dipanggil. Parameter aktual dapat berupa nama atau harga, tetapi harus berupa nama jika parameter tersebut adalah parameter output. Saat pemanggilan prosedur terjadi asosiasi antara parameter formal dan parameter aktual. Asosiasi dilakukan dengan cara by position. Urutan nama parameter aktual akan diasosiasikan sesuai dengan urutan parameter formal. Ya, itulah sebabnya tipe, ya, data tipe parameter itu memang harus kompatibel. Nah, ini penjelasan parameter input atau passing parameter by value, ya, R1 dan R2 adalah parameter input. Ya. Nilai R1 dan R2 sebelum dan prosedur itu dijalankan, dia tetap. Nah, kemudian kita lihat penanda parameter yang dipass by value itu, ya, ada titik koma, ada koma. Nah, antara tipe dan nama parameter tidak ada simbol yang lain, hanya koma aja. Sedangkan untuk parameter input passing parameter by value, parameter yang dipass by value itu adalah parameter formal. Ya, antara tipe dan nama parameter diberi tidak ada simbol apapun, kemudian parameter aktual harus sudah terdefinisi nilainya sebelum dipanggil dengan prosedur, alias nilainya tidak berubah sebelum dan sesudah digunakan dalam prosedur. Ini contohnya, ada sebuah program yang tadi, ya, Anda perhatikan di sini, cout, ya, program cout untuk memanggil, ya, pemanggilan prosedur ini nilainya kan sebelum pemanggilan ini, ya, kita isi, ya, seperti kita ada perintah cin di sini, cin input, ya, dan kemudian perintah itu dibaca. Yang dibaca apa? Kayak ini, R dan A. Ya. Nah, sesudah pemanggilan ini tentunya sesudah pemanggilan nilai R dan A adalah sama. Seperti itu. Nah, untuk parameter output, ya, ini kan adalah parameter output, ya, atau parameter hasil. Nah, parameter yang untuk parameter output itu kita wajib memberi tanda asterisk, ya, beda dengan parameter input yang tidak ada tanda. Langsung tipe data dan nama parameternya. Sedangkan untuk parameter output harus diberi tanda asterisk, ya, seperti itu. Harus diberi tanda asterisk. Nah, Anda lihat di sini pada penulisan algoritma, parameter output juga diberi tanda asterisk. Seperti itu. Nah, parameter output, ya, parameter by reference, itu juga ada parameter formal dan ada parameter aktual. Pemanggilan parameter aktual harus menggunakan tanda dan sebelum nama parameter diberi tanda asterisk. Ini yang penting gitu. Sebenarnya perbedaannya di situ. Parameter input dan parameter output. Nah, ini lagi saya berikan contoh. Nah, sebelum pemanggilan prosedur, V hasil tidak terdefinisi. Sesudah pemanggilan prosedur, V hasil terdefinisi nilainya. Ya, V hasil terdefinisi nilainya. Nilai V hasil itu dianggap adalah parameter output, ya, dari prosedur hitung V. Di sini parameter V hasilnya itu diambil dari asterisk V1. Nah, ini misalnya ada contoh, ya. Hello X, buatlah sebuah prosedur yang menerima sebuah string, misalnya str, dan menghasilkan tampilan hello string. Buatlah contoh pemakaiannya di program utama. Jadi kalau kita ingin memanggil prosedur, ya, hello, ya, void cetak hello string s, ya.
Itu algoritmanya hanya menampilkan hello. Nah, dalam program utama ya kita seperti biasa definisikan prosedur di sebelum program utama. Sebelum integer main di situ. Nah, di sini kita bisa memanggil prosedur cetak hello. Ya, str1 cetak hello, kemudian kita isi nilainya Joko. Seperti itu. Ini contoh prosedur tukar ya. Contoh berikutnya, buatlah prosedur untuk menukar dua harga yang disimpan dalam dua nama A dan B. Initial states diberi nilai integer A sama dengan A besar dan B sama dengan B besar. Final state-nya A sama dengan B dan B sama dengan A. Nah, kita definisikan dulu prosedurnya. Void tukar integer A, integer B. Nah, kalau Anda lihat di sini, A dan B itu karena merupakan parameter output, jadi kita beri tanda asterisk. Ya, kemudian algoritma dari prosedur itu temp sama dengan A, ya, asterisk A sama dengan asterisk B dan asterisk B sama dengan temp. Jadi A dan B itu adalah parameter input, ya. Parameter input output di pass by reference. Nilai A dan B harus terdefinisikan lebih dahulu, kemudian nanti akan diubah oleh program. Contoh pemakaian nama-nama lokal temp hanya dikenal di prosedur tukar ini saja, karena ya kita beri temp berarti di dalam void ini berarti hanya di dalam prosedur tukar. Nah, contoh 3 misalnya ada kasus putar 3 bilangan ya, dengan memanfaatkan prosedur tukar di contoh 2 kita buat program utama yang digunakan untuk memutar 3 bilangan ya. Gitu. Contoh A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan 1 menjadi A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 2. Nah, jadi kita panggil prosedur tukar yang kita sudah definisikan sebelumnya. Kemudian kita beri penjelasan ya bahwa di sini ada dalam program utama itu integer A1, B1 dan C1. Kemudian A1, B1, C1 itu di input ya. Kemudian tampilkan sebelum ditukar apa ya. Nah, kemudian kita panggil prosedur tukar. Ya. Nah, di sini kita beri ya parameter yang baru tukar dan A1, dan B1. Tukar dan A1, dan C1. Ini algoritma untuk menukar dengan menggunakan prosedur tukar. Di sini kita tampilkan sesudah ditukar. Return 0. Oke, saya kira sampai di sini saja materi tentang prosedur, ya. Dan kita akan lanjutkan dengan contoh-contoh latihan soal pada bagian berikutnya.